Suatu masa ada seseorang menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah wafat. Apakah masih bisa aku berbakti kepada keduanya ya Rasul?" "Orang tua kami sudah wafat ya Rasulullah." Rasul menjawab, "Qala na'am, boleh, iya. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Yang pertama, as-salatu alaihima." Ta'wil hadisnya ada yang mengatakan as-salatu alaihima bisa bermakna mensolatkan orang tua ketika kita meninggal. Yang wajib bukan orang lain, Pak, kita. Yang wajib mensolati orang tua kita ketika wafat bukan orang lain, bukan imam masjid, kita anaknya. Atau bermakna mendoakan keduanya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu boleh berbakti kepada orang tuamu yang sudah wafat. Yang nomor dua, wa istighfarul lahuma, mohonkan ampunan kedua orang tuamu yang sudah wafat. Jangan lupa, kadang-kadang kita datang ke orang tua sebulan sekali, masih untung. Yang paling berat itu kalau datang ke kuburan orang tua setahun sekali, itu menjelang lebaran lagi. Orang tua kita yang tengah di alam kubur itu, Pak, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaqawwith yantadiru bi da'watin talhaqu min abin wa akhihi wa sadiqihi. Orang yang ada dalam kuburan itu, mereka tidak ubahnya seperti orang yang sedang tenggelam di dalam lautan. Yang mereka tunggu apa? Pertolongan dari siapa? Dari ibu bapaknya, dari keturunannya, dari tangganya, sahabat-sahabatnya. Apa yang ditunggu? Pertolongan. Apa? Doa. Ketika kita mendoakan mereka, berbahagia mereka di alam sana. Alhamdulillah ya Allah, anak saya yang bernama Fulan bin Fulan. Orang tua kita yang di sana nunggu, Pak. Ya Allah, anak saya ya Allah, saya besarkan dengan tangan ini. Susah payah saya memberikan makan kepada mereka ya Allah. Saya jaga mereka ya Allah. Saya doakan siang dan malam ya Allah. Ketika mereka dalam kedinginan, kami hangatkan dengan pakaian ya Allah. Ketika mereka lapar, kami kenyangkan dengan makanan ya Allah. Dan ketika mereka bersedih, bersusah hati, kami tenangkan mereka dengan doa kami ya Allah. Tapi ketika kami sudah tidak ada di dunia dan kami mati hari ini berada dalam kubur, mereka melupakan kami ya Allah. Apakah orang tua tidak berhak menggugat itu kepada Allah? Hati-hati. Hati-hati anak yang masih hidup. Suatu hari kita mati, Pak. Anak kita yang kita tunggu doanya. Dari sekarang didik anaknya. Jangan sampai nggak kenal Gusti Allah. Jangan sampai anak-anak kita itu nggak kenal Allah. Kalau nggak tahu baca, nggak baca tulis, mungkin kita bersedih, Pak. Tapi harus lebih bersedih lagi kalau mereka tidak kenal Allah Rabbnya. Kita mungkin bisa berbangga dengan anak kita yang pintar dan cerdas ilmu matematika dan komputer. Tapi lebih berbahagia lagi kalau anak kita itu bisa mimpin kita salat. Kelak ketika kita mati, siapa yang mendoakan? Tetangga mungkin setahun sekali kalau ingat. Tapi anak kita setiap waktu, ya Allah, ampuni bapak ibuku yang dalam kubur ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, maafkan kesalahan mereka. Bisa dipastikan doanya diterima oleh Allah, karena itu janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan orang tua kita semuanya, baik yang masih sugeng, yang masih hidup, yang masih sehat, atau yang sampun sido, yang sudah wafat, yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya karena doa kita semuanya dan amal soleh kita anak-anaknya. Amin. Yang nomor 3 kata Nabi, wa infadu ahdihima. Yang ketiga, penuhi janjinya. Kalau orang tuamu pernah berjanji mau bersedekah atau berbuat baik sementara mereka sudah wafat dan mereka belum sanggup melakukan, berikan. Kalau orang tuamu pernah berjanji memberikan sesuatu sementara mereka sendiri sudah wafat, berikan. Khawatir orang tua kita pernah bernazar berjanji kepada Allah, ternyata orang tua kita belum sempat karena keburu wafat, gantikan oleh anaknya. Maka dalam hal ini masuk kepada hukum badal haji. Orang tua yang pernah mau berhaji tapi tidak karena batal, boleh dihajikan, disebut dengan badal haji atau badal umrah. Yang nomor 4, wasilatul arhami allati la tusalu illa bihima. Sambunglah silaturahim, di mana silaturahim itu tidak bisa terbangun tanpa kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu pernah punya sahabat, punya teman, kalau orang tuamu senang silaturahim, sementara mereka keburu wafat kemudian meninggal, siapa yang meneruskan silaturahim? Kita, anak-anaknya. Nah ini karena sebab wafatnya almarhum, kita dipertemukan oleh Allah di majlis yang mubarak ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hasyr, di yaumit taqabud, di hari penghitungan Allah, kita semuanya tidak bisa saling menolong di antara sesama, melainkan hanya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Yang nomor 5 kata Nabi, wa ikramu sadiqihima, muliakanlah sahabat orang tuamu. Almarhumah mbah pasti punya sahabat, punya tetangga. Wa ikramu sadiqihima, muliakan sahabat kedua orang tuamu. Ketika orang tuamu masih hidup, dia pasti punya teman, dia pasti punya sahabat, dia pasti punya tetangga, dia pasti ada orang yang paling disenangi dan dikasihani. Muliakanlah mereka. Karena orang tuamu sudah tidak ada, ganti posisi orang tuamu, hormati mereka.